Hai semuanya, ini Edo. Kali ini kita mau ngomongin focal length. Apaan tuh? Itu biasanya kan ada tulisan angka di lensa ya, 16, 50, 85, beda-beda tergantung lensanya. Pertanyaan yang sering aku dapat, Bang, gua mau beli kamera nih. Bagusnya beli lensa apa ya? bukan yang nggak mau jawab ya, cuman kan nggak tahu ya yang mau di-shoot apa, preferensinya apa, ada keterbatasan nggak pas nge-shoot. Siapa tahu nanti nggak bisa ada deket atau malah sebaliknya, dan banyak banget faktor lainnya lah ya. Beda lagi tergantung yang kita tanya siapa. Coba kita tanya ke vlogger, pasti dia bakal jawab. Kalian mau bikin video vlogging, kalian perlu lensa yang wide. Maksudnya lensa wide, apalagi kita perlu lensa yang gemuk-gemuk, yang gendut-gendut gitu, yang lebar-lebar. Ya aku nggak tahu kalian gimana, kebetulan aku sih bukan jenayang ya. Yang tahu dia perlunya apa ya yang mau nge-shoot. Biar tahu kita butuh yang mana, coba kita bahas dikit-dikit bedanya apa. Sebelum kita mulai, ini dalam konteks kalau ngomongin di kamera full frame ya. Kalau pakai kamera APS-C atau Micro Four Thirds, jangan lupa dihitung dulu crop vektornya biar dapat ekuivalensinya. APS-C biasanya itu 1,5 kali, kalau Micro Four Thirds berarti 2 kali. Perbedaan pertamanya itu reach yang dicapai. Semakin gede angkanya, semakin ngezoom si lensa, dan sebaliknya makin kecil tuh si angka, berarti ya makin nggak ngezoom atau makin wide. Jadi hasil shotnya yang wide, bukan lensanya yang wide gendut-gendut. Oke? Makanya kita sering dengar ada lensa wide, standar, sama tele. Ini dibagi-bagi lagi sih, tapi simpelnya inget aja 3 ini dulu. Biar jelas, coba kita lihat contohnya aja ya. Singkirin dulu. Coba kita lihat ini nih, tempat terlaksananya konferensi meja bundar. Ini kalau pakai lensa 16 mili, ini di 24 mili, ini 35 mili, ini 85. Jadi kelihatan makin deket ya si objek ini, semakin gede angka mili di lensanya. Berarti kesimpulannya, kalau mau shoot sesuatu yang deket, kita pakai lensa wide, dan mau shoot sesuatu yang jauh, pakai lensa tele. Ya bisa sih, tapi nggak sesimpel itu. Karena reach difference itu bisa dibilang karena angle of view yang beda. Apa tuh? Jadi gini, selain benda yang jauh tuh makin kelihatan, kita pakai contoh aja deh biar jelas ya. Ini di 16 mili, ini 24, 35, 85. Aku di sini tuh berusaha nempatin frame di posisi yang sama besar. Jadi aku nutupin frame-nya sama. Tapi lihat seberapa beda banyak background-nya yang masuk di lensa wide dibandingin sama lensa tele. Jadi kalau pakai lensa wide tuh lebih kelihatan si subjek ini ada di mana, ada apa aja, gitu-gitu. Bokeh. Coba kalian bandingin kejelasan background yang ada di antara lensa yang lebih wide sama tele. Lensa yang tele ini bakal lebih mengkompres background-nya. Jadi kalau kondisi mereka sama, f-stop atau bukannya sama, dan lain-lain, maka lensa yang tele ini bakal punya Bokeh. yang lebih. Berarti kalau mau punya bokeh, kita harus pakai lensa tele. Ini salah satu faktor, tapi sebenarnya ada banyak faktor lain juga. Misalnya jarak antara subjek dengan background. Makin jauh jarak antara subjek dengan background, otomatis makin bakal ada depth antara subjek dengan backgroundnya. Atau bisa juga pakai lensa yang focal length-nya sama, tapi dengan bukaan atau aperture yang lebih besar. Jadi focal length itu salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Ini penjelasan singkat aja, karena kalau udah jelasin detail bisa kepanjangan, bisa jadi video sendiri. Distorsi. Lensa itu bakal ngasih distorsi, akan kelihatan banget terutama di pinggir-pinggir frame-nya di sini-sini. Makanya kalau lagi foto group dan pakai lensa ultra wide, coba jangan ada di pinggir-pinggir biar mukanya gak ketarik, terus kelihatan lebar. Pro tip, Dan semakin gede angka focal length-nya, maka distorsi ini akan semakin berkurang. Wide paling banyak distorsi, ke standard makin sedikit distorsinya, dan lensa tele biasanya nggak ada. Ya mungkin aja ada lensa tele yang masih ada distorsinya, tapi umumnya begitu. Karena ada distorsi ini, kita bisa bermain dengan perspektif yang menarik pakai lensa wide dan tele, karena mereka memberikan kesan yang berbeda. Misalnya ini, ada 2 botol. Kalau di posisinya sama, ini akan kelihatan sama. Nah, misalkan ini satu geser ke depan, satu geser ke belakang. Coba lihat perbedaannya. Pakai lensa wide, ini bisa bikin seakan-akan yang dekat ini lebih gede daripada yang lebih jauh ini. Padahal sama, tapi lensa standar udah begini. Lensa wide kayak bikin yang dekat kelihatan besar, dan yang jauh terlihat makin jauh. Bikin seakan-akan lebih besar, dan lensa tele akan membuat yang lebih jauh kelihatan seakan-akan lebih dekat. Jadi ini bisa dipakai sesuai kebutuhan. Jadi itu beberapa perbedaan yang mungkin perlu diketahui ya awal-awal mau beli lensa dan bingung mau gimana. Jadi bedanya ada di angle of view-nya, bokehnya, dan lain-lain seterusnya. Dan jangan lupa ini semua nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tapi gunain sesuai kebutuhan, karena mereka masing-masing memberikan mood dan kesan yang berbeda. Ya misalnya mau nunjukin barang begini, ngejelasin barang ini, ya mungkin pakai lensa yang lebih wide biar si orang dan benda ini bisa kelihatan sama-sama. Kalau misal mau fokus ke satu barang yang kecil, ya mungkin perlu lensa tele. Jangan juga dipaksain. Misalkan, aduh sebenarnya bagusnya pakai lensa wide, tapi kita sebagai yang nge-shoot nggak bisa deket-deket banget. Ya siapin lensa tele 70-200 mungkin. Ya jadi gunain ini tuh sesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan. Jadi jangan maksain juga, tapi jangan jadiin hambatan juga. Kalau emang adanya apa ya, pakailah apa yang punya dulu.
Oh, ini Edo Editing dari masa depan. Mau nambahin info dikit. Kalau kalian lagi bingung banget atau belum ada ide sama sekali, pengennya yang mana, sukanya yang mana, ada beberapa opsi nih. Pertama, kalau bener-bener nggak tahu sama sekali, bisa kalau lagi beli kamera nih, biasanya ada pilihan buat beli sama kit lens. Nah, ini bervariasi, tapi kurang lebih kit lensnya biasanya bakal ada di range antara 24-70. 24-70 full frame ya, kalau APS-C mungkin 18-55 biasanya kalau nggak salah lensanya. Bisa coba pakai lensa itu dulu, nah terus coba lihat preferensinya biasanya lebih sering pakai yang mana. Misalnya lebih sering pakai wide atau sebaliknya lebih sering pakai yang telenya. Nah, berarti kan ketahuan tuh, lebih suka atau lebih butuh lensa yang mana. Dan kalau udah ada gambaran sedikit, ada opsi lainnya berarti bisa juga sewa lensanya. Jadi coba dulu lensanya sewa dan ternyata kalau suka cocok, berarti beli. Semoga ini membantu yang lagi bingung pengen beli lensa apa. Thank you, see you on the next video.